Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, yang diberkati Tuhan dan yang dilindungi Tuhan. Kita mengucap syukur karena pada saat ini kita boleh kembali beribadah kepada Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan di tengah-tengah peribadahan ini kita akan mempersembahkan hati yang terbuka untuk kebenaran firman Allah diberitakan atas kita. Mari kita sambut di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa Allah yang bertakhta di sorga, Bapa Allah pencipta langit bumi alam semesta beserta isinya, Bapa Allah yang menyatakan diri di dalam pribadi Tuhan dan Juru Selamat kami, Yesus Kristus. Di dalam nama Yesus Kristuslah Bapa, kami mempersembahkan syukur dan terima kasih karena kebaikan Bapa yang Bapa percayakan atas kami. Maka pada saat ini kami boleh beribadah kepada Tuhan. Kami boleh memuji-muji Tuhan karena segala perbuatan-Mu adalah ajaib bagi kami, teristimewa karya penyelamatan-Mu melalui pengorbanan Tuhan dan Juru Selamat kami Yesus Kristus yang mati disalibkan dan bangkit pada hari yang ketiga. Kami mengucap syukur boleh menyembah kepada Engkau ya Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus, karena biarlah melalui penyembahan ini menjadikan satu kesaksian bagi dunia ini bahwa Engkaulah satu-satunya Allah di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Beritakanlah firman-Mu, kami buka hati kami seluas-luasnya. Biarlah firman-Mu bertakhta, berkerajaan dan memimpin hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang ada di dalam berkat penyertaan kasih dan kemurahan Tuhan berkata amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Firman Allah yang menyapa kita, yang memberkati kita, firman Allah yang menuntun kita. Pada kali ini akan kita baca dari kitab Efesus pasal 6 ayat 16 sampai dengan 18. Sekali lagi Efesus pasal 6 ayat 16 sampai dengan 18, dan saya akan membacakan untuk kita semua. Demikian firman Tuhan. Ayat 16. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan memadamkan semua panah api dari si jahat. Ayat 17. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Ayat 18. Dalam segala doa dan permohonan berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Haleluya. Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sejenak kita akan merenungkan keberadaan hari-hari ini, di mana semua manusia yang hidup di permukaan bumi hari-hari ini diselimuti, terjangkiti, yaitu kegelisahan dan ketakutan yang sangat luar biasa yang mengancam dan menyerang kehidupan manusia. Apa itu? Yaitu yang di sekitar kita yang sedang mengancam dan yaitu menyerang kehidupan manusia adalah, jawabnya kita semua tahu, pandemi COVID-19. Bapak, Ibu, Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ancaman dan serangan itu tidak pandang bulu atas strata sosial yang ada. Tidak peduli itu rakyat jelata, tidak peduli itu orang-orang yang memperoleh kesempatan, memperoleh jabatan dan kuasa. Tidak peduli itu anak-anak, dewasa maupun tua, semuanya terancam. Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kesehatan kita terancam, diserang, yang justru sangat
menakutkan, virus ini mematikan. Tidak bisa dipungkiri lagi perekonomian, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, merosot sedemikian tajam. Keberadaan sosial kita juga tidak kita pungkiri. Angka kemiskinan juga merangkak naik. Budaya, tatanan budaya, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, juga mengalami perubahan. Dan tidak menutup kemungkinan, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, manuver-manuver politik juga akan terjadi. Sungguh, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, bahwa kegelisahan dan ketakutan hari-hari ini menyelimuti kehidupan manusia di permukaan bumi ini. Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bagi kita orang yang beriman, kegelisahan dan ketakutan itu kalau tidak kita bereskan, kalau tidak kita kalahkan, maka kegelisahan dan ketakutan itu, Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi, bukan sekedar mengancam fisik kita saja, kesehatan kita saja, perekonomian kita saja, tetapi bisa mengancam, yaitu iman kita. Memang ketakutan dan kegelisahan tidak menimbulkan dosa, tetapi ketakutan dan kegelisahan, kalau itu tidak segera dibereskan, akan menjadi pintu untuk kita berpeluang berbuat dosa. Berpeluang kita sudah tidak berharap lagi kepada Tuhan. Berpeluang kita sudah tidak percaya lagi kepada Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita bersyukur berita yang dari sorga. Firman Allah berkata, Efesus pasal 6 ayat 16, dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, keberadaan kita saat ini di tengah-tengah pandemi COVID-19. Pandemi COVID-19 ini menyerang kita tanpa ampun seperti api dari si jahat. Tetapi Tuhan baik atas kita. Kita disuruhnya untuk memakai perisai iman. Mari Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan menumbuhkan iman kita menjadi iman yang besar, menjadi iman yang tebal, menjadi iman yang kuat. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, gunakan perisai iman itu. Karena dengan iman itulah kita mempunyai kesanggupan untuk hidup bersandar, bergantung kepada Tuhan. Apabila kita mempunyai iman. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, coba dengan iman kita juga bisa melakukan hal yang bijaksana. Karena iman itu tidak membabi buta. Iman itu tidak sembrono. Iman itu berhikmat, iman itu cerdas. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita orang beriman, maka kita mempunyai kemampuan bijaksana, mempunyai kemampuan hidup yang cerdas, dan kita bisa mampu melakukan protokol kesehatan yang dianjurkan ataupun diinstruksikan pemerintah melalui disiplin memakai masker, disiplin sering mencuci tangan dengan sabun air mengalir, disiplin menjaga jarak, menjauhi kerumunan, disiplin juga kita ambil waktu untuk berolahraga agar imun kita tetap baik. Itulah anjuran-anjuran dari pemerintah.
Dan sebagai orang yang beriman, Bapak Ibu Saudara, kita mempunyai kemampuan untuk taat patuh dengan pemerintah. Karena Rom 13 ayat 4 katakan bahwa pemerintah itu adalah hamba Allah untuk kebaikan kita. Itulah iman. Iman menyanggupkan kita hidup yang bijaksana. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, berikutnya iman itu juga memampukan kita bersandar. Apabila hikmat kecerdasan sudah tidak mampu menjangkaunya lagi, akal kita sudah tidak mampu menjangkaunya lagi, maka iman itu yang akan mampu melihat dan menjangkaunya. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, izinkan saya membaca Mazmur 34 ayat 8. Mazmur pasal 34 ayat 8. Malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan Dia. Orang yang beriman, orang yang takut akan Dia, maka hatinya, rohnya, imannya mampu melihat bahwa Allah yang mengasihi kita, Allah yang kita hormati, Allah yang kita takuti itu, Dia memerintahkan malaikatnya berkemah mengelilingi kita semua. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi, dan itu semua kita bisa, yaitu menikmatinya, kita bisa merasakannya melalui kacamata iman. Bahwa malaikat-malaikat Tuhan berkemah mengelilingi kita. Haleluya. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, yang pertama itu mempergunakan perisai iman. Pertama, mempergunakan perisai iman. Dan yang kedua, Bapak, Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, ayat 17. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh. Menerima ketopong keselamatan dan pedang roh. Apa itu ketopong keselamatan dan pedang roh? Alkitab katakan ayat 17, yaitu firman Allah. Yang pertama, di dalam menghadapi, yaitu segala keadaan yang mengancam, yang menyerang tanpa ampun terhadap semua manusia. Yang pertama, pergunakanlah perisai iman. Dan yang kedua, Bapak, Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, yaitu mengenakan ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Tuhan. Mengenakan ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Tuhan. Efesus pasal 6 ayat 17. Bapak, Ibu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita pakai firman Allah adalah standar berpikir, standar pola pikir dari setiap anak-anak Tuhan, bagi setiap orang yang percaya. Mari saya dan Bapak, Ibu, saudara, kita berpola pikir dengan standar, yaitu Alkitab, standar firman Tuhan. Karena apa, Bapak, Ibu, saudara dikasihi Tuhan? Kalau kita berpikir sesuai dengan standar firman Tuhan, maka hidup kita akan memperoleh penyertaan dan perlindungan Tuhan. Boleh kita bacakan di dalam Lukas 21. Injil Lukas pasal 21 ayat 33. Demikian firman Tuhan. Langit dan bumi akan berlalu. Langit dan bumi dan segala keadaan yang ada di dalamnya akan berlalu. Tetapi perkataanku, kata Tuhan Yesus, tetapi perkataanku, tetapi firmanku tidak akan berlalu. Bapak, Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan, mari selaku hamba Allah saya mendorong untuk setiap kita mempunyai
pola berpikir dengan standar Alkitab, berpola pikir dengan standar firman Allah. Karena dunia beserta isi dan keadaannya akan berlalu. Tetapi siapa yang berpola pikir, berpegang teguh akan kebenaran firman Allah, dia akan tinggal tetap bersama-sama dengan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, apabila pola pikir kita sudah selaras dengan firman Tuhan, maka kita akan mempunyai iman yang bertumbuh menjadi iman yang besar, iman yang kuat, iman yang mampu tergantung kepada kuat kuasa dan kasih Tuhan di dalam Kristus Yesus. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa mengucap syukur atas firman Tuhan. Bapa, terima kasih untuk firman-Mu. Kami tahu firman-Mu adalah kekuatan Allah yang perlu kami pegang teguh dan kami tidak akan melepaskannya. Kami buka hati kami, firman-Mu bertakhta di hati kami, firman-Mu berkerajaan dan memerintah hidup kami. Maka hidup ini sungguh menjadi hidup shalom, damai sejahtera di dalam Tuhan. Kami percaya Roh Kudus akan tolong kami. Kami akan mampu mempergunakan perisai iman. Dan kami juga mampu akan mempunyai pola pikir dengan standar firman Tuhan, dengan standar Alkitab. Terima kasih Bapa buat firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tiba saatnya untuk kita memberikan persembahan bagi Tuhan. Mari bersama-sama sebelum kita memberikan persembahan, kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk segala berkat yang sudah Tuhan berikan buat kami. Tuhan, sekarang kami mau memberikan persembahan, biar setiap persembahan kami ini boleh berkenan di hadapan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Yang akan
Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kita tetap bersehati di hadapan Tuhan. Mari kita akhiri peribadahan kita dengan doa syafaat dan doa penutup. Mari kita bersehati berdoa. Bapa Allah yang bertakhta di surga, Bapa Allah pencipta langit bumi alam semesta beserta isinya, Bapa Allah yang menyatakan diri di dalam pribadi Tuhan Yesus Kristus, Bapa yang menjadi tempat pengharapan kami yang tak pernah mengecewakan. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari Bapa, belas kasih-Mu turun atas bangsa dan negeri kami Indonesia yang kami cintai ini. Mari Bapa, Engkau akan memberkati bangsa dan negeri kami ini menjadi bangsa yang tangguh, bangsa yang kuat, bangsa yang berkemenangan atas pandemi COVID-19 yang saat ini sedang melanda di seluruh permukaan bumi ini. Bapa, untuk pemerintahan yang ada, mulai dari presiden, wakil presiden, menteri-menteri, demikian juga Panglima TNI dan Kapolri beserta dengan jajarannya masing-masing, dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan akan menyatakan penyertaannya, Tuhan akan menyatakan hikmat-Nya, sehingga segala sesuatu yang diambil menjadi kebijakan dan keputusannya, Tuhan akan memberkati, akan menjadi bangsa ini menjadi bangsa yang penuh shalom, bangsa yang penuh damai dan sejahtera. Tidak lupa mari Bapa, Engkau akan memberkati dan menyertai tugas-tugas dari kepala daerah, mulai dari gubernur, bupati, yaitu wali kota, camat, demikian juga lurah, kepala desa, RW, RT. Dalam nama Yesus, kesehatan, hikmat, penyertaan yang daripada Engkau berlimpah atas mereka, sehingga mereka semua juga menjadi kepanjangan kasih dan kemurahan Tuhan untuk masyarakat Indonesia. Terima kasih Bapa. Tidak lupa kami berdoa untuk dokter-dokter, demikian juga perawat-perawat yang saat ini sedang pelayanan bertugas yang bersentuhan langsung dengan pasien yang terpapar. Dalam nama Yesus, Tuhan akan menyatakan perlindungannya, penyertaannya, bahkan sampai dengan keluarga mereka masing-masing. Terima kasih Bapa. Tak lupa pertumbuhan ekonomi secara nasional bagi bangsa dan negara kami ini. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Dalam nama Yesus, mari Bapa, Engkau akan mengangkat kembali, mengalami satu pertumbuhan yang baik, sehingga bangsa dan negara kami terus berjalan menuju ke dalam kemakmuran. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus, terima kasih. Selebihnya Bapa, hamba-Mu berdoa, yaitu untuk anak-anak-Mu yang Kau percayakan di dalam penggembalaan Gereja Betel Indonesia Ngawi, mulai dari anak-anak sekolah minggu, remaja pemuda, dewasa muda, bapak ibu yang sepuh-sepuh sekalipun, dimanapun mereka itu berada, dalam nama Yesus Bapa, Kau akan memberkati mereka semuanya sehat, sukacita, bahagia, sejahtera, tak pernah kekurangan sesuatu apapun. Semuanya ada di dalam perlindungan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dan secara khusus hamba-Mu berdoa untuk anak-anak-Mu yang dengan penuh kasih beribadah kepada Tuhan pada saat ini, baik yang beribadah di rumah Tuhan, di gereja, maupun yang beribadah secara online di rumah masing-masing. Kami tahu Bapa, selain Kau memberkati dengan sehat, sukacita, bahagia, roh yang terus menyala-nyala, mujizat dan perlindungan yang daripada Engkau. Namun satu hal kami juga percaya, karena firman-Mu berkata, apa yang tak pernah dilihat oleh mata, apa yang tak pernah didengar oleh telinga, apa yang tak pernah timbul di dalam hati mereka, karena mereka mengasihi Engkau, maka Engkau menyediakan secara spesial bagi mereka. Terima kasih Bapa, terima kasih. Mari Bapak, Ibu dan Saudaraku yang terkasih di dalam Kristus, kita akan tengadahkan tangan kita di dalam hadirat-Nya.
Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku yang mengasihi Tuhan, terimalah berkat damai sejahtera daripada Allah Bapa, kasih kemurahan anugerah yang sempurna Sang Putra Allah Penebus, dan persekutuan Allah Roh Kudus menyertai setiap kita hari ini sampai selama-lamanya. Segala sesuatu yang baik yang datangnya dari Bapa di surga dipercayakan atas setiap kita dengan berlimpah, dan kita semua menerimanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang ada di dalam berkat, penyertaan, kasih, kuasa, mujizat, dan perlindungan Tuhan yang menerima dengan iman berkata amin. Haleluya. Tepuk tangan buat kebaikan Tuhan.